tahan nih kan ya. Ya, mungkin punya masalah problem ya, urusan-urusan, masalah-masalah, baik itu masalah yang berurusan dengan orang lain kan ya, maupun masalah-masalah yang lainnya kan ya. Dia udah nggak tahan, malam harinya dia udah udah merasa berat sehingga udah nggak sabar, pagi harinya dia ingin ngadu kepada orang. Ya. Dikiranya orang seperti itu baik ya. Padahal kata Rasulullah, orang yang dia mengadu masalahnya, apapun masalahnya itu kepada orang lain, ya, di pagi harinya ketika dia bangun pagi, maka dia seperti orang yang mengadukan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada orang lain. Jadi Allah yang diadukan, Allah yang dijelek-jelekkan. Tentunya kalau ada orang yang mengadu apapun kepada orang lain, itu kan dia pasti bercerita tentang masalah-masalahnya. Masalah-masalah yang diceritakan pasti yang jelek-jelek. Karena kebiasaan kita ini kan ya. Ya, baik itu kepada mungkin orang tua, kepada mertua. Kalau hal-hal yang buruk-buruk, yang jelek-jelek yang menimpa baru, kan ya, kita boro-boro untuk cerita kan ya. Ataupun boro-boro untuk mengadu. Tapi kalau seandainya kita itu mendapatkan nikmat, ya, hidup kita mungkin baik kan ya, hidup kita bahagia, itu terkadang kita justru malah ngempet, tidak mau menceritakan, baik itu kepada orang tua, padahal yang sebenarnya itu justru apapun kenikmatan, kebaikan, kebahagiaan yang kita rasakan dalam hidup ini, itulah yang harus kita ceritakan kepada orang tua, agar orang tua yang mungkin masih ada di kampung halaman kita, yang kita berada di sini merantau di tempat orang lain yang jauh dari tempat tinggal dari orang tua itu udah nggak merasa khawatir lagi kan ya. Justru dia merasa senang, oh ya alhamdulillah anak saya di Batam tuh udah seneng, udah bahagia, udah sukses, kan ini maunya orang tua kan ya. Tapi kalau orang tua terus dicekoki ataupun terus diadukan dari kita ini, justru hal-hal yang buruk-buruk yang kita ceritakan kepada kedua orang tua, kepada saudara-saudara mungkin di kampung kan ya, hal-hal yang buruk-buruknya saja yang kita ceritakan, mestinya itu mereka itu akan terus kepikiran kan ya. Masya Allah, astagfirullah, anak saya ternyata di sana kurang baik nasibnya kan ya. Mesti akan menjadi beban pikiran ya, seperti itu kan ya. Yang seharusnya kita yang baik-baiknya saja kita ceritakan agar orang tua itu dia senang ya. Tapi hal-hal yang buruk yang menimpa pada diri kita ini dalam hidup ini, masalah-masalah yang ada harus nggak boleh kita ceritakan, harus kita hadapi sendiri kan ya. Apalagi yang mau ceritakan kepada orang lain, sedangkan kita menceritakan kepada orang tua pun bahkan itu tidak boleh. Nah, seperti itu. Lah orang yang kata Rasulullah suka senang ya menceritakan ya, bukan menceritakan aibnya orang, tapi ngadu-ngadu menceritakan keadaan dirinya, masalah-masalah yang menimpa kepada orang lain ya. Maka seakan-akan dia kata Rasulullah SAW, dia sudah mengadukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa kok demikian? Wasyikayatu la taliqu illa ilallah. Karena memang pengaduan masalah apapun yang dihadapi oleh seseorang itu tidak layak, tidak pantas. Segala masalah-masalah yang kita hadapi dalam hidup ini, sekecil apapun, sekalipun hanya sekedar malam hari tidurnya digigit nyamuk kan ya, ataupun malam harinya kita mungkin jatuh dari tempat tidur ya, ini tak pantas diadukan kepada siapapun itu kecuali hanyalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi segala problem, masalah ataupun hal-hal yang membuat kita sedih yang datang pada kita, yang menimpa kepada kita, baik itu masalah uang, masalah keluarga, masalah anak, masalah apapun itu kan ya. Nah, itu tak boleh kita adukan kepada siapapun. Yang pantas untuk kita jadikan tempat pengaduan itu hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kalau kita mengadunya semua masalah itu kepada Allah, ini akan menjadi doa. Ya, akan menjadi doa kita, permohonan kita pada
pada Allah. Kita menghadapi masalah langsung malam harinya kita bangun, ya sholat tahajud di situ, kemudian ngadu pada Allah. Sekalipun toh kita enggak terlalu memohon kepada Allah, asalkan kita nyampaikan saja, ya Allah gimana ini, ya. Tadi siang usaha saya apa yang saya usahakan itu enggak lancar, kan ya. Atau mungkin ada usaha tetapi enggak lancar, enggak laris, enggak laku, kan ya. Ini sekalipun kita enggak minta kepada Allah, dengan cara kita mengadu saja, ini sudah menjadi doa. Makanya kata di sini bahwa tak boleh segala masalah apapun itu kita adukan kepada orang lain, kecuali yang pantas segala masalah-masalah kita adukan itu hanyalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena segala masalah yang kita adukan itu, ini bagian daripada doa. Amma syikayatu ilan nas, sedangkan pengaduan apapun itu kepada orang lain, kepada manusia, fahiya min alamati adamir ridha. Ini justru malah termasuk bagian daripada tanda-tanda ketidakadaannya ridho, ketidakadaannya menerima keridhaan seseorang itu terhadap biqismatillahi ta'ala, terhadap apa yang sudah Allah berikan kepadanya. Jadi kenapa kok Rasulullah mengatakan bahwa orang yang dia bangun pagi langsung mengadukan segala masalahnya kepada orang lain, baik itu mengadukannya tidak secara langsung, mungkin secara status HP, kan biasa itu kan ya, biasa itu kan ya. Ya, kami kalau lihat di Facebook itu ada orang yang share, ya dia menceritakan di situ masalahnya, itu kan akan dilihat banyak orang kan ya. Ataupun mungkin di status WA-nya kan ya, WA-nya statusnya ya permasalahan dalam keluarga, kayaknya saya hidup ini merasa di neraka, ya, seperti kan. Ini kan berarti dia sudah menceritakan, ya. Segala masalah pribadinya itu dia ceritakan kepada orang lain. Lah orang yang seperti itu, kata Rasulullah mengatakan demikian itu. Kenapa kok Rasulullah mengatakan bahwa orang yang menceritakan segala masalahnya kepada orang lain itu seperti halnya tak ubahnya dia juga mengadukan Allah Subhanahu wa taala. Karena memang masalah ini yang paling pantas untuk kita adukan, yang paling pantas untuk kita sampaikan, ceritakan itu hanyalah kepada Allah, dan segala masalah yang diceritakan semuanya kepada Allah, yang diadukan kepada Allah, ini adalah doa. Sedangkan masalah-masalah yang kita hadapi, yang kita ceritakan kepada orang lain, ini hanyalah salah satu bentuk tidak adanya ridho, rela, qanaah, menerima diri kita terhadap apa yang menjadi ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini enggak boleh kan? Kalau kita harus menerima segala apapun yang Allah berikan kepada kita, ya. Jangan sampai kita menjadi orang yang justru tidak mau menerima, ya. Karena kalau kita tidak mau menerima segala apa yang Allah tentukan, maka ini berarti kita tidak ridho. Padahal semua apapun yang terjadi dalam hidup ini adalah atas kehendak Allah Subhanahu wa taala, atas takdir Allah Subhanahu wa taala. Dan kita sebagai hambanya ini hanya bisa ketika Allah memberikan pada kita sebuah ujian-ujian, sebuah masalah-masalah dalam hidup ini, dan pasti akan menghadapi masalah, ya. Maka kita sebagai hambanya ini hanya Allah memerintahkan pada kita itu untuk ridho dan untuk qanaah apapun itu, ya. Kemudian nikmat-nikmat yang Allah berikan pada kita, Allah hanya menyuruh pada kita untuk bersyukur. Ya, nikmat yang Allah berikan pada kita haruslah kita syukuri. Sedangkan masalah yang Allah timpakan pada kita harus kita terima dan harus kita sikapi dengan sabar. Karena kalau kita tidak mau menerima segala apapun yang Allah berikan pada kita dalam hidup ini, dari masalah-masalah yang ada, ujian-ujian yang ada, kan ya, maka kita berarti tidak ridho, tidak rela terhadap apa yang Allah berikan, terhadap apa yang Allah bagikan, kan ya. Jadi kata di sini bahwa orang yang dia menceritakan segala masalahnya kepada orang lain,
ini menunjukkan bahwa dia tidak mempunyai ridho, kan ya, kehilangan sifat ridhonya dan juga qanaahnya menerimanya biqismatillahi ta'ala lahu, terhadap apa yang Allah berikan bagikan kepadanya. Kama ruya an Abdullah ibni Mas'udin, seperti halnya yang telah diriwayatkan oleh Abdullah ibni Mas'ud, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Rasulullah pernah menyampaikan sebuah doa ataupun hadisnya dalam bentuk doa. Kata Rasulullah, ala u'allimukumul kalimatil lati takallama biha Musa alaihi salamu. Tidakkah aku akan mengajarkan kepada kalian semua, kata Rasulullah kepada sahabatnya, al-kalimat, yaitu kalimat-kalimat, doa-doa, bacaan-bacaan, allati takallama biha Musa alaihi salam, yang pernah dibaca oleh Nabi Musa alaihissalam saat itu jazal bahra ma'a bani Israel, ketika Nabi Musa ini ingin menyeberangi lautan bersama Bani Israel, lautan merah, di saat Nabi Musa dikejar oleh Fir'aun dan seluruh kroni-kroninya saat itu, seperti yang Allah ceritakan di dalam Al-Quran, ya. Jadi kata Rasulullah kepada kita semuanya, ya, maukah kalian ini aku ajarkan sebuah doa, sebuah kalimat. Kalimat itu kalimat yang bisa untuk digunakan menyelesaikan segala masalah yang ada, yang pernah digunakan oleh Nabi Musa. Jangankan masalah-masalah kecil, kan ya, masalah-masalah yang sangat besar, genting sekali, bahkan ancamannya nyawa, taruhannya, keselamatan saat itu, kan ya, yang pernah dialami oleh Nabi Musa alaihissalam ini terselesaikan, ini terselamatkan. Jadi Nabi Musa saat itu ketika dia sudah tak lagi menemukan jalan, ya, keluar untuk menyelamatkan dirinya dan kaumnya ketika dikejar oleh Fir'aun, karena saat itu di belakang Fir'aun ada Fir'aun yang mengejar, kemudian di depannya ini lautan. Nah, jadi ada doa, ada kalimat kata Rasulullah, yang kalimat itu dibaca oleh Nabi Musa alaihissalam ketika ingin menyelamatkan dirinya dari kejarannya Fir'aun. Faqulna bala ya Rasulullah. Kemudian sahabat itu ya mengiyakan pada Rasulullah, ya Rasulullah, apa itu doanya? Ya, kata Rasulullah, ada doa yang pernah dibaca oleh Nabi Musa ketika ingin menyelamatkan dari Fir'aun. Ya. Qala, kemudian Rasulullah bersabda, qulu Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mustaka wa antal musta'an wa la hawla wa la quwata illa billahil alil azim. Jadi doa ini sebenarnya doanya Nabi Musa alaihissalam ketika dia dikejar Fir'aun. Ya. Saat dikejar Fir'aun, akhirnya ketika Bani Israel, kan ya, kaumnya itu semuanya sudah sudah panik, kan ya. Dan bahkan memarahi Nabi Musa, gimana nih Musa, kita sudah nggak bisa selamat lagi ini. Sampai akhirnya Nabi Musa dicaci-caci oleh kaum Bani Israel saat itu. Karena Bani Israel itu dia merasa bahwa sudah tidak ada tempat lagi untuk menyelamatkan diri. Kenapa? Mereka itu kaumnya itu hanya mengandalkan akal pikirannya. Dia lupa, ataupun dia tidak tahu akan kekuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata Nabi Musa, nggak usah terlalu panik, nggak usah terlalu khawatir, kan ya. Kita ini pasti akan tertolong, ya. Masih ada Allah yang akan menolong. Ya, akhirnya Nabi Musa saat itu ya membaca doa, kan ya, doa ini. Ya. Kata Rasulullah SAW, ada satu doa yang pernah dibaca oleh Nabi Musa alaihissalam ketika ingin menyelamatkan diri dari kejarannya Fir'aun. Apa itu doanya? Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mustaka wa antal musta'an. Biasanya ditambah lagi wa minkal farju, kan ya. Jadi kata Rasulullah di sini, Allahumma lakal hamdu, wahai Allah, laka hanya kepadamu alhamdu, memuji. Itu artinya mengajarkan pada kita sebelum kita memohon berdoa kepada Allah apapun yang kita inginkan, maka terlebih dahulu eloknya baiknya kita puji dulu Allah Subhanahu wa Ta'ala.
kan ya. Makanya dalam Quran pun juga kan kita diajarkan oleh Allah kan ya. Kata Allah dengan nama Asma Husna, nama baik-baik Allah, maka fad'u biha. Kalian berdoalah. Nah, itu artinya ya bahwa salah satu cara kan ya. Cara ataupun adab kita untuk memohon pada Allah. Ya, harus dipuji dulu ya, sama dengan kita kepada orang lain. Kalau kita ingin minta apa-apa itu kan harus dipuji dulu orangnya kan ya, seperti itu kan ya. Kalau kita mungkin butuh duit kan ya, datangilah orangnya itu, Bapak ini sudah makin sukses ya, kaya, Masya Allah. Saya kagum pada Bapak ini kan ya. Udah Bapak ini orangnya ganteng, kan, awet muda, sukses lagi. Ngomong-ngomong Pak punya duit enggak? Nah, pasti dikasih itu kan ya, karena sudah dipuji. Tapi kalau kita ujuk-ujuk datang langsung, Pak saya minta tolong Pak pinjemin duit ini, berat orang tuh ngasih kan ya. Tapi kalau kita puji-puji dulu maka insya Allah kan ya, itu akan sama saja dengan ketika kita itu mohon pada Allah. Ketika kita minta pada Allah, bukannya kita nggak boleh, ya Allah saya butuh ini boleh kan ya, tapi lebih baiknya kita puji-puji dulu Allah Subhanahu Wa Taala dengan kalimat Asmaul Husna, dengan kalimat-kalimat ataupun pujian-pujian yang baik kan ya, nama-nama Allah yang baik yang Allah sampaikan di dalam Al-Quran. Kalau seandainya kita minta rezeki pada Allah, ya kitalah awali dulu dengan bacaan itu kan ya, lafaz al-husna, ya Allahu ya Fattahu ya Razak, wahai Allah sang pembuka, wahai Allah sang pemberi rezeki, nas'aluka, aku memohon kepadamu, antarzukona, agar engkau memberikan rezeki kepada kami, rizqan halalan thayyiban katsiran wasi'an bih, rezeki yang halal, yang baik, yang luas kan ya, wasi'an bih min ghairi ta'abin, sekiranya ya Allah tanpa harus ta'ab, capek saya untuk memperolehnya, min ghairi ta'abin wala dorin, dan juga sekiranya tidak terlalu berisiko rezeki itu untuk mendapatkannya, antar zukun rizqan halan thayyiban katsiran wasi'an bih min ghairi ta'abin wala musyaqqatin, dan juga tak ada musyaqqah, tak ada kerepotan di situ, wala dorin, innaka ala kulli syai'in qadir, sesungguhnya engkau maha kuasa atas segala sesuatunya ya. Itu boleh kita minta kepada Allah kan ya, agar Allah memberikan kita rezeki itu dengan cara-cara yang begitu baik, dengan cara-cara yang begitu mudah. Karena terkadang ada orang yang mendapatkan rezeki ini itu dengan bersusah payah kan ya, dengan cara yang mungkin nanti bisa menanggung risiko kan ya. Makanya kita mohon pada Allah itu ya, agar Allah memberikan kita rezeki dengan cara mudah. Tapi ya tetap syaratnya harus bekerja ya. Karena bekerja ini merupakan ikhtiar secara manusia. Jadi jangan kita minta kepada Allah, ya Allah berikanlah saya rezeki, sekiranya nggak usah bekerja, diam aja di rumah. Bukannya Allah nggak bisa, tapi juga ada resikonya kan ya. Karena pernah dulu itu kan ya, di dalam masanya tabiin ada seorang ulama besar terkenal kan ya, wali ya. Dia doa-doanya semuanya dikabulkan oleh Allah ya. Hanya dia berdoa pada Allah, ya Allah engkau sudah mengabulkan semua doa-doaku, tapi ada satu yang saya minta ya Allah ya. Saya minta agar engkau berikan saya rezeki tanpa harus saya bekerja ya Allah. Akhirnya Allah kabulkan juga, tapi ternyata ada resikonya ya. Dapat beberapa hari dia ke pasar, hanya setelah di pasar sama orang pasar dituduh dia mencuri ya. Setelah dituduh, ditangkap, dibawalah ke kantor polisi, disel. Setelah dapat 2 hari 3 hari, mungkin ini karena doa-doa saya minta pada Allah itu agar mendapatkan rezeki tanpa harus bekerja. Lah kan udah benar itu, tak bekerja, disel, di penjara, dikasih makan, kasih minum, kasih rokok, kasih segalanya kan ya, tanpa bekerja. Ya kan adanya resiko kan ya, seperti itu kan ya. Kita inginkan itu rezeki ya dengan cara mudah kan ya, dengan cara tidak terlalu sulit tapi tidak berisiko. Makanya tadi itu kita mohon pada Allah, Allahumma inna nas'aluka antarzuqana rizqan halalan thayyiban katsiran wasi'an bih min ghairi ta'abin wala musyaqqatin wala dharin innaka ala kulli syai'in qadir. Ya Allah, berikanlah saya rezeki yang banyak, yang halal, yang luas kan ya, yang barokah, yang sekiranya tidak susah-susah untuk mendapatkannya, tidak terlalu payah, tak terlalu capek, kemudian tidak berbahaya, tidak berisiko, dan tidak ada musyaqqahnya.
innaka ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya engkau adalah atas segala sesuatu maha kuasa. Ya, kalau kita itu doa yang kita panjatkan, maka insya Allah kan ya Allah akan selalu memberikan kita rezeki yang seperti itu, mudah cara untuk mendapatkannya dan juga tidak terlalu berisiko. Bapak Ibu yang kami hormati, jadi kata Rasulullah itu, ini doanya Nabi Musa ketika menghadapi masalah yang besar saat itu. Nabi Musa mengadu kepada Allah dengan kalimat Allahumma lakal hamdu, wahai Allah hanya kepadamu alhamdu pujian, wa ilaika dan kepadamulah al-mustaka pengaduan. Saya ini akan mengadu kepadamu ya Allah. Saat ini saya sudah betul-betul terjepit. Ya. Saya betul-betul berada dalam kondisi yang saya sendiri bingung. Bagaimana cara untuk menyelamatkan saya dan juga kaumnya. Karena di belakang Fir'aun dan di depan itu lautan. Akhirnya Nabi Musa membaca doa ini. Wa antal musta'an. Dan engkaulah al-musta'an, sang penolong. Kemudian kita tambahi wa minkal farju, dan darimulah ya segala keluasan wala haula wala quwata illa billahil alil azim, dan tidak ada daya serta kekuatan illa billahil alil azim kecuali hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Ini doanya Nabi Musa ketika menghadapi masalah. Kan banyak doa-doa di dalam Al-Qur'an yang Allah contohkan kan ya. Doa-doanya para nabi dan rasul yang Allah contohkan dalam Al-Qur'an. Kalau di sini kan dari hadis Nabi kan ya, tak ada dalam Al-Qur'an doa Nabi Musa ini kan ya. Tapi dalam Al-Qur'an pun juga banyak doa-doa itu yang dibaca oleh para nabi dan rasul ketika menghadapi masalah apapun yang ada pada dalam hidupnya, seperti doanya Nabiullah Yunus kan ya, seperti yang sering kita dengar itu dan bahkan kita sering baca, yaitu ketika Nabi Yunus itu berada dalam satu masalah yang sangat besar. Apa doanya Nabiullah Yunus? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Kemudian doanya Nabiullah Zakaria ketika Nabi Zakaria menghadapi masalah, dia nggak punya anak selama hidupnya, bahkan sampai umur 120 tahun dan istrinya umur 90 tahun kan ya, dia nggak punya anak kan ya. Akhirnya berdoa kepada Allah. Apa doanya? Ya Rabbi la tadharni fardan wa anta khairul warithin. Wahai Tuhanku, jangan kau tinggalkan aku hidup sendiri dan engkau adalah sebaik-baik pemberi warisan. Dengan doa itu akhirnya langsung oleh Allah istrinya itu dikaruniai anak kan ya, hamil, kemudian lahirlah seorang anak namanya Zakaria, namanya Nabiullah Nabi Yahya kan ya. Nabi Zakaria mengadu, kemudian diberi anak namanya Yahya kan ya. Kemudian juga ada doanya Nabiullah Khidir alaihissalam kan ya, tapi tidak Allah sebutkan dalam Al-Qur'an kan ya. Menurut para ulama bahwa Nabiullah Khidir itu dia selalu membaca doa, selalu membaca kalimat, yaitu Bismillahi masyaallah la yasukul khaira illallah, Bismillahi masyaallah la yasrifu su'a illallah, Bismillahi masyaallah ma kana min ni'matin fa minallah, Bismillahi masyaallah la haula wala quwata illa billah. Itu kan doanya Nabiullah Khidir alaihissalam ya, ketika menghadapi masalah-masalah yang besar. Begitu juga doanya Nabiullah Ibrahim alaihissalam ketika menghadapi masalah besar. Apa itu doanya Nabiullah Ibrahim ketika akan dibakar oleh Namrud, yaitu hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, la haula wala quwata illa billahil alil azim. Kemudian juga doanya Nabiullah Adam alaihissalam kan ya, sebagai bapak kita ya, nenek moyang kita, ketika juga menghadapi masalah dia sudah bingung ya, gimana ini caranya kan ya, dia juga bingung gimana saya ini akan memulai melangsungkan hidup lagi ketika oleh Allah diusir, dibuang ke bumi kan ya. Akhirnya Nabiullah Adam alaihissalam itu membaca doa di sepanjang perjalanannya agar Allah masih mengampuni dosa-dosanya kan ya. Akhirnya Nabiullah Adam dan juga Siti Hawa saat itu membaca doa, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana tarhamna lanakunanna minal khasirin kan ya. Dan begitu juga doanya Nabiullah Nuh ketika saat itu oleh Allah diuji dengan didatangkan banjir bandang yang cukup besar sampai menggenangi semua wilayah Timur Tengah kan ya, sehingga dia juga bingung ini gimana caranya ya, mau mendarat di mana ini, padahal membawa beberapa pengikut-pengikutnya. Apa doanya? Allah abadikan juga dalam Al-Quran kan ya.
Allahumma anzilna manzilatan mubarakatan. Ya Allah, turunkan, tempatkan kami di tempat yang penuh dengan berkah. Akhirnya Allah sandarkan perahu itu ke Palestina. Karena Palestina itu tempat yang berkah. Seperti yang Allah sampaikan dalam surat Al-Isra. Subhanalladzi asra bi'abdi laylam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulah, kata Allah. Yaitu ke Masjidil Aqsa, yang Masjidil Aqsa itu barokna, aku berkahi haulah di sekitarnya. Makanya pantas Nabiullah Nuh alaihissalam oleh Allah ketika dia berada di tengah laut, kan ya, sudah bingung mau menyandar kemana perahu ini, berdoa kepada Allah. Dalam Al-Quran Allah sebutkan, Allahumma anzilna manzilan mubarakan, agar Allah menurunkan, menempatkan kepadanya tempat yang pun berkah. Akhirnya Allah sandarkan dia ke Palestina. Ini salah satu contoh doa, kan ya. Ya, dan juga bagus bagi kita untuk kita baca. Kita yang mungkin yang selama ini nggak punya anak, baca doanya Nabi Zakaria alaihissalam. Kita yang mungkin lagi bingung, kan ya. Seumpama kita mungkin berada di tempat-tempat yang kita sendiri nggak terlalu senang, karena rumah yang kita tempati mungkin punya tetangga-tetangga yang kurang baik, kan ya. Kita mohon pada Allah seperti doanya Nabiullah Nuh, agar Allah memberikan tempat kita tempat yang lebih berkah, kan ya, itu. Ataupun kita menghadapi masalah, kan ya, seperti doanya Nabi Musa. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mustaka wa antal musta'an, kan ya, wa minkal farju wala haula wala quwata illa billahil alil azim. Kita baca itu, maka insyaallah, kan ya, atas izin Allah dan pertolongan Allah, maka segala masalah-masalah yang kita hadapi pasti akan terselesaikan. Dan tidak hanya terselesaikan, tapi terselesaikan dengan baik, terselesaikan dengan yang membahagiakan. Karena terkadang ada masalah, terselesaikannya itu dengan cara tidak baik. Ya, tapi kalau Allah menolong kita, atau kita mengadu kepada Allah agar Allah menyelesaikan masalah, insya Allah semua masalah akan terselesaikan dengan baik. Doanya ini kata Rasulullah SAW, Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mustaka wa antal musta'an wa minkal farju wala haula wala quwata illa billahil azim. Karena semuanya itu atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu jamaah salat subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mungkin sampai di sini saja untuk jumpa kita, pengajian kita di pagi hari ini. Semoga apa yang kami sampaikan di pagi hari ini dalam isi kitab Nasrul Ibad ini akan menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semuanya dalam perjalanan hidup ini di dunia sampai menuju kelak nanti di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Semoga kita selalu istiqomah dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, dalam menjalankan ketaatan kepatuhan kepadanya, baik dalam menjalankan perintah maupun dalam menjauhi larangannya. Dan semoga saja kita akan selalu oleh Allah diberi kesenangan di dalam hati kita ini untuk duduk bareng bersama seperti di saat ini, duduk di majelis ilmi, kan ya, agar kita terus mempunyai banyak wawasan keilmuan dalam hidup ini yang akan menjadi cahaya penerang bagi kehidupan kita. Dan mudah-mudahan kita oleh Allah masih diberi umur yang panjang dan barokah, serta Allah berikan kita nikmat kesehatan yang sempurna lahir dan batin. Dan semoga saudara-saudara kita yang saat ini mungkin sedang diuji oleh Allah, diberi penyakit, Allah segerakan sembuhkan penyakitnya, Allah angkat penyakitnya, Allah mudahkan proses dalam penyembuhannya, ya. Dan juga kita tak lupa untuk mendoakan mudah-mudahan bagi saudara kita atau orang tua kita yang sudah meninggal, Allah ampunkan segala dosa-dosanya, Allah jadikan kuburannya bagian daripada taman-taman surganya Allah, dan Allah terangi kuburannya dengan cahaya-cahaya nurul ilahiyah, ya, cahaya ketuhanan dan juga cahaya amal, ya, serta cahaya Al-Quran. Dan berdoa pada Allah semoga kita dimudahkan dari segala urusannya dan Allah cukupkan bagi kita dari segala kebutuhannya. Allah hidupkan kita bersama keluarga dan anak kita itu kehidupan yang bahagia, serta Allah jadikan anak kita sebagai penerus generasi kita nanti di masa depannya, anak yang soleh dan solehah, serta Allah berikan hidupnya
sukses dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Dan yang terakhir, semoga kita nanti mati dalam keadaan husnul khotimah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bapak Ibu yang kami hormati, ini saja yang dapat kami sampaikan. Dari kami terima kasih dan mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.